Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Pemirsa, sebentar lagi 30 April seluruh siaran TV analog akan dimatikan atau disebut analog switch off. Kemudian kita akan bermigrasi ke siaran TV digital. Tahap 1 akan dilakukan 30 April, sementara tahap 2 di tanggal 25 Agustus. Dan selambat-lambatnya seluruh siaran TV analog sudah harus bermigrasi ke siaran digital pada tanggal 2 November 2022 nanti. Semua tanggal-tanggal tersebut sudah di depan mata pemirsa. Lantas ketika sudah melewatinya, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ini akan kita bahas di segmen kali ini bersama narasumber yang masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Ada Kang Adi, Ketua KPID Jawa Barat, dan juga Kang Ahmad, Wakil Ketua KPID Banten. Kang Adi, kita mulai dari pengawasan isi siaran ya. Jika analog switch off sudah terlaksana, apa yang akan dilakukan KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan konten televisi, Kang Adi? Ya, awal bulan Maret ya, Tedita, kami didatangi Puslit DPR RI untuk coba berdiskusi dengan tentang revisi Undang-Undang 32 tahun 2002. Salah satunya isu yang kemudian kami diskusikan itu tentang pengawasan pasca ASO ya. Maksudnya pengawasan pasca ASO ini karena yang pertama stasiun televisi akan bertambah ya, Tedita ya. Tapi kemudian tanggal 2 November 2022 ini kan hari ini itu kan udah bertambah nih afiliasi pemegang multiplexing ya, bukan stasiun televisi izin baru ya. Ini semakin bertambah di Jawa Barat juga lumayan banyak ya, kurang lebih ada 7 stasiun televisi yang kemudian bersiaran gitu ya, afiliasi pemegang multiplexing itu. Nah, yang kedua, permasalahan sistem pengawasan ini harus terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu kan dimungkinkan revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 itu kan KPI dan KPID itu kan struktural. Maka masukan kami gitu ya, data yang kemudian taruhlah yang pertama sistem pengawasan yang KPI pusat yang harus KPI pusat punya pengawasan sistem pengawasan apa, KPID juga harus sama, termasuk servernya kan kayak gitu ya. Yang kedua, yang ketiga ini berpotensi untuk menggunakan artificial intelligence untuk coba mengawasi tentang program-program isi siaran, karena paling tidak kan kayak gitu ya, adanya analog switch off dalam perspektif kami sesungguhnya esensinya itu kan bahwa bagaimana diversity of content itu dijaga kan kayak gitu ya. Sistem yang kemudian harus menjaga diversity of content, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan local wisdom gitu. Seberapa banyak stasiun televisi induk jaringan yang kemudian misalkan di P3SPS pasal 68 paling tidak stasiun televisi itu harus menayangkan 10% dari durasi waktu tayang, berarti 2 jam 40 menit. Nah, itu yang harus kita jaga ya, sehingga adanya analog switch off ini bukan membunuh diversity of content, tapi kemudian ini harus dijaga betul, harus diawasi betul, dan harus dimunculkan betul, karena permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan itu semua, Teh Dita. 10% ya, dalam artian 2 jam 40 menit harus berkonten lokal begitu. Lantas seberapa penting Kang Adi peningkatan sumber daya lokal dalam penyiaran? Ya, saya pikir kan gini, Teh Dita ya, teknologinya sudah sama, gambarnya sudah bersih semuanya, suaranya sudah jernih semuanya, teknologinya sudah sama semuanya, baik itu induk jaringan dan TV-TV yang ada di daerah. Nah, sehingga gitu ya, tadi saya bilang di diskusi IJTI itu, jangan sampai kemudian gitu ya, TV-TV yang kemudian induk jaringan maupun TV lokal itu tidak bisa berkompetisi dengan baik tanpa coba mengangkat ya locally ini ya. Nah, artinya bahwa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia gitu ya, kalau saya misalkan lihat bahwa benefit yang kemudian diterima adanya analog switch off ini kan permasalahan bahwa bagaimana industri kreatif muncul misalkan ya. Kami melakukan beberapa workshop itu tidak hanya dengan lembaga penyiaran yang kemudian
apa namanya berkaitan dengan apa konten ya, diversity of content ini. Tapi kemudian kami juga mendorong beberapa kampus, beberapa SMK, beberapa SMA dan beberapa komunitas gitu untuk coba menyambut analog switch off ini, untuk coba bagaimana ya kawan-kawan yang kemudian apa habitnya dalam ruang itu, ruang apa konten kreatif itu mampu untuk mengisi slot-slot untuk televisi ya, karena Tedita kita harus jujur ya bahwa apa dalam set negara ini akan ada ledakan penduduk atau bonus demografi kurang lebih 64% dari 270 juta. Artinya 64% dari 270 juta ini itu pemegang mandatnya itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif, sehingga kita juga harus membuka ruang informasi ini bahwa bagaimana anak-anak muda yang kemudian ada di sektor itu didorong ya untuk coba difasilitasi. KPID Jawa Barat harus menjadi bridge ya, harus menjadi jembatan untuk kawan-kawan konten kreator ini bisa nggak gitu ya, konten-konten yang tidak berbenturan dengan regulasi, baik itu Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS, itu dijembatani untuk mengisi slot-slot konten di lembaga penyiaran, Teh Dita. Itu kami sudah lakukan, Teh Dita, di Jawa Barat. Itu di Jawa Barat. Apa kabar Banten, Kang Ahmad? Apa yang akan dilakukan KPID Banten dalam menjalankan fungsi pengawasan konten televisi? Iya, gimana Bu? Tadi Kang Adi sudah memaparkan ya apa-apa yang akan dilakukan oleh KPID Jawa Barat dalam hal pengawasan konten televisi di Jawa Barat. Apa kabar dengan Banten, Kang Ahmad? Apa yang akan dilakukan KPID Banten dalam menjalankan fungsi pengawasan konten televisi? Ya, ini beberapa waktu lalu juga kita sudah diskusi ya di internal tentunya dalam menyambut ASO ini. Tentu tantangan baru kita adalah bagaimana menyesuaikan perangkat pengawasan kita. Nah, artinya juga tentu kita harus mempersiapkan perangkat keras maupun perangkat lunak ya, agar kemudian sistem pengawasan itu betul-betul efektif dan betul-betul mampu untuk secara intens mengawasi pelaku lembaga penyiaran dalam sisi penyampaian konten tentunya gitu. Nah, ini juga kemudian kita dorong untuk bagaimana pemerintah di daerah Provinsi Banten ini juga mengafirmasi apa yang menjadi kebutuhan teknis kita agar maksimalisasi pengawasan itu betul-betul tercapai dengan baik, karena tantangan transisi migrasi ini kan, digitalisasi ini kan tentu banyak hal yang harus kita sesuaikan tentunya, Teh Dita. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Adiana, itu juga menjadi fokus di kami di Provinsi Banten, bagaimana diversity of content itu kita ejawantahkan dalam pelaku pengembangan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia yang ada di lembaga penyiaran maupun yang ada di lapisan masyarakat. Tentu ini menjadi tantangan kita di KPID Provinsi Banten agar kita semua lapisan masyarakat Banten mampu betul-betul memanfaatkan digitalisasi penyiaran ini dengan baik gitu. Bagaimana misalkan player lokal ini mampu terangkat, kemudian lapisan atau komunitas anak-anak muda yang kreatif ini juga mampu terafirmasi oleh lembaga penyiaran agar sisi 10% konten lokal itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Karena di Banten sendiri kita tentu harus juga fokus digitalisasi penyiaran ini berdampak pada visi misi yang ada di daerah Provinsi Banten gitu. Artinya bahwa ini harus mengangkat daerah dan harus juga ada sisi manfaat bagi daerah, terutama di Provinsi Banten.
Jadi lembaga penyiaran juga kita inginkan segala diversity of content ini harus terintegrasi dengan visi misi yang ada di Provinsi Banten. Kang Ahmad, kita beralih ke Jawa Barat terlebih dahulu ya. Kang Adi kemarin baru melaksanakan webinar program siaran ramah anak dan juga wanita atau perempuan gitu. Mengapa KPID Jawa Barat begitu fokus concern gitu kepada siaran yang ramah anak dan wanita ini? Di awal saya bilang ya, Tedita ya, no data no policy. Kenapa kemudian kami gencar ya untuk coba mensosialisasikan atau melakukan literasi ya pada tematik ya, yang kemudian program ramah anak dan ramah perempuan. Yang pertama, ketika kita bikin expose gitu di akhir 2021, itu program yang kemudian tayang di induk jaringan maupun di lokal ya, baik itu televisi maupun radio, itu yang terbesar melakukan pelanggaran itu programnya itu tidak memuliakan perempuan, tidak menjaga anak dan tidak menjaga remaja. Itu sekitar 58 surat ya yang kami lanjutkan ke KPI pusat maupun ke TV dan radio lokal di Jawa Barat. Nah, sehingga pada konteks itu maka tematik-tematik yang kemudian kami lakukan dalam literasi itu yang pertama itu. Yang kedua, Tedita, Jawa Barat ini punya peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 itu tentang penanggulangan pornoaksi dan pornografi. Itu pornoaksi dan pornografi itu korbannya kan dua, Tedita. Satu perempuan gitu ya, berkaitan dengan seksisme dalam kajian komunikasi itu gitu. Itu melecehkan perempuan baik secara verbal maupun non verbal ya, dan tidak menghargai anak, melindungi anak dari tontonan-tontonan yang kemudian atau yang didengar yang kemudian akan merusak psikologi ya, perkembangan anak sesungguhnya. Nah, ini yang kemudian yang harus kami tangkap di Jawa Barat. Terlebih misalkan pada bulan November atau Desember kami mendapati gitu ya, ini mendapati ada stasiun induk jaringan yang kemudian men-shoot ya komputer ya, itu kurang lebih 6 detik itu gambar yang kemudian tidak senonoh, itu jam 20.15 ya, sehingga konsentrasi kami kepada literasi yang tematik ini, salah satu konsen kami itu di program ramah anak dan perempuan ini, Teh Dita. Baik. Berarti apa, Kang Adi, harapan untuk analog switch off tahap 1 yang sebentar lagi sudah di depan mata ini terkait dengan yang pertama, KPID Jawa Barat berharap semuanya ikut serta bergotong royong ya, Tedita ya, untuk mensukseskan agenda strategis yang diinisiasi oleh pemerintah dan bersama-sama DPR RI melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 dan aturan turunannya. Karena ini adalah bagian dari bahwa bagaimana negara memberikan atau menyediakan gitu ya pintu gerbang untuk 64% dari penduduk Indonesia, 64% dari 270 juta ini gitu ya, ini adalah anak-anak muda, dan ini adalah peluang betul untuk kawan-kawan anak muda memanfaatkan benefit atau keuntungan dari analog switch off ini, itu di sektor industri kreatif, penyiaran berbasiskan frekuensi, dan arah perkembangan ekonomi digital. Salah satunya itu adalah industri kreatif yang di dalamnya itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan itu, salah satunya e-commerce dan yang lain-lain. Maka bagi KPID Jawa Barat, analog switch off itu tidak hanya bersih, jernih, canggih, tapi kemudian ini harus didukung oleh semua komponen anak bangsa yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia untuk mensukseskan agenda besar ini. Saya pikir seperti itu, Teh Dita. Baik, harus didukung oleh semua komponen seluruh bangsa. Betul. Begitu ya. Berarti Kang Ahmad, tantangan terbesar KPID dalam analog switch off ini adalah sosialisasi ya. Tantangan ini pun
atau tayangan ini pun sebenarnya termasuk sosialisasi, Kang Ahmad. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa terkait analog switch off ini, manfaatnya dan harapan Anda tentunya, bagaimana Kang Ahmad? Mohon maaf Kang Ahmad, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bisa didekatkan kembali mikrofonnya. Baik, silakan Kang Ahmad. Lupa unmute saya. Baik, silakan. Ya prinsipnya kita harus participative action dan affirmative action ya kira-kira. Participative action ini kan tidak hanya kepada pemangku kebijakan, tidak hanya kepada pemerintah dan tidak hanya kepada lembaga KPID untuk melakukan ini, tapi juga seluruh lapisan dan elemen masyarakat ini juga ikut melibatkan diri dalam menyongsong ASO, terutama ASO tahap 1 yang akan kita jumpai di tanggal 30 April ini. Itu kemudian kita harus bersama-sama mempersiapkan diri, harus bersama-sama menyiapkan diri agar jangan sampai kita sebagai masyarakat tidak bisa kemudian memanfaatkan sisi baik dari digitalisasi penyiaran. Yang kedua adalah affirmative action, bagaimana pemerintah, stakeholder, kemudian juga lembaga penyiaran itu harus bisa mengafirmasi bagaimana kemudian pemerintah memberikan kewenangannya terkait dengan afirmasi kepada lembaga penyiaran lokal yang berpotensi akan tumbuh berkembang di saat digitalisasi penyiaran ini. Dengan misalkan kayak tadi yang kita bahas terkait dengan perizinan, sewa box dan lain sebagainya, itu harus mampu terjangkau dan sehingga player-player lokal ini akan mampu bersaing di tengah digitalisasi penyiaran ini dan mampu kemudian mengangkat perekonomian daerah terutama di Provinsi Banten. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Kang Ahmad Salahuddin, Wakil Ketua KPID Banten, dan juga Kang Adiana Slamet, Ketua KPID. Sayang sekali durasi kita tidak panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Salam untuk keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, semoga semua harapan juga rencana KPID, pemerintah, juga seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ASO ini dapat tercapai dengan baik ya. Semoga penyiaran Indonesia akan lebih maju dan semakin maju di era siaran digital ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berupaya semaksimal mungkin demi terlaksananya analog switch off yang begitu banyak manfaatnya bagi kita, terutama masyarakat ya. Sampai di sini program Time to Talk. Semoga kita dapat berjumpa kembali di program-program menarik lainnya. Saya Dita Ruspedi, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan. Ikut yang bukan tadi ngomong program-program lainnya. Ya.